Pertama kita akan lihat dulu materi yang di atas ya. Yang pertama tadi kan gerak GLBB itu udah, berarti kita sekarang masuk ke gerak melingkar beraturan ya. Berarti gerak melingkar ya, berarti ya. Kalau ini kemarin udah ya. Sebenarnya gerak parabola, tapi mau gerak parabola atau gerak melingkar sekarang? Sesuai ini aja kak, nyaman duluan. Ya udah, berarti kita masih ke gerak parabola ya. Jadi gerak parabola itu apa sih? Nah, gerak parabola itu dia perpaduan antara GLB ya, gerak lurus beraturan ya pada di sumbu X, dan GLBB yang terjadi pada sumbu Y ya. Kayak bentuknya seperti parabola. Oke, paham ya? Nah, nih di sumbu Y itu ada, karena dia uh, bentuknya parabola seperti ini, dan sumbu Y itu kan GLBB, maka dia otomatis ada V0Y dan juga VY ya. Kalau misalnya pada sumbu X itu hanya gerak lurus beraturan aja, sehingga dia Vx sama dengan V0x. Rumusnya ini tuh pada sumbu X karena dia GLB ya, dia adalah V0 cos alpha, dia pasti membentuk sudut ya. V0 cos alpha sama dengan Vx, berarti X sama dengan V0x kali T. Vx kali T. Nah, pada sumbu Y itu adalah GLBB, tapi dia ke atas kan, GLBB-nya ke atas sehingga dia minus. Maka dia VY sama dengan V0Y kurang GT. Atau VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat kurang 2GY. Ya, atau Y itu V0Y kuadrat kali T kurang setengah GT kuadrat, atau V0Y sama dengan V0 sin alpha. Oke, itu ya, silakan dicatat dulu. Ini ada keterangannya, ada besar kecepatan, kemudian untuk menentukan arah ya, karena dia pada sumbu X dan sumbu Y, berarti dia V-nya itu ada dua kemungkinan ya, dia bentuk resultan, yaitu akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Untuk arahnya, tan theta-nya itu sama dengan Vy per Vx. Nah, ini ada juga rumus untuk menentukan tinggi maksimum yang dicapai, jarak mendaftar maksimum, waktu untuk mencapai titik tertinggi, ya, T saat naik, dan juga berlaku hukum cos kuadrat alfanya. Boleh catat. Ini biasanya sering muncul di Olimpiade, Taufik. Taufik, Ya kak, ya bisa lagi mencatat. Oh ya, yang di atas tadi udah belum? Belum ya? belum kak. Boleh dinaikin lagi nggak kak? Apa? Boleh dinaikin lagi nggak? Dijelasin? Dinaikin lagi. Mau lihat itunya tadi, Yang grafiknya. di atas. Iya kak. Ya. Atau mau digambar yang ininya dulu? Boleh juga. Iya, mau gambar grafiknya dulu. Oh ya, boleh. Oke. Nanti di sini aku jelasin juga ya dari bawah nih. Kan bola ini anggap aja partikel atau apa gitu bentuknya di sini. Nah, ketika dia membentuk seperti ini, ya kan? Ini arah lintasannya ya. Bentuknya parabola, maka ditinjau di sini. Maka pada sumbu X-nya itu GLB, kan dicatat ini, yang pada sumbu Y-nya ya GLBB. Nah, karena pada sumbu X itu sendiri dia karena GLB, makanya dia V0X itu sama dengan Vx dikali T. V0XT atau VXT itu sama aja, kan GLB.
Jadi kecepatan apa ke pertama dan kecepatan terakhir itu sama aja. Di mana V 0 X itu adalah V 0 cos alpha. Nah, kalau dia pada sumbu Y itu beda. Karena pada saat di sini sama di atas atau di sini bentuknya itu beda kecepatan VY-nya. Tuh. Karena makin naik, yang paling tertinggi di sini VY-nya sama dengan 0. Tuh. Pas turun nanti VY yang di bawahnya maksimal. Tuh, bisa paham ya? Oh, enggak. Udah belum? Belum, Kak. Nah, ini coba lihat di sini kamu bisa lihat di maksimal ya di sini. Karena paling ke atas nih dari anggap dia di tanah sampai ke atas itu Y maksimalnya. Ini X maksimal. Nanti untuk parabola itu sebenarnya ada dua fenomena Taufik. Yang pertama itu kayak gimana bola itu sengaja dilempar dari bawah. Ada juga nanti misalnya konteksnya itu peluru dibawa oleh pesawat. Nanti pelurunya ini bakalan dijatuhkan dari pesawat tersebut. Maka kalau peluru tersebut dijatuhkan dari pesawat, maka dia bentuknya seperti ini. Dia bentuk parabola tapi setengah, tapi dari atas. Dan itu cara penyelesaiannya beda. Di sekolah belum udah belajar gerak parabola belum? Belum. Belum, Kak.
Udah belum? Kalau udah kita geser ke bawah. Udah Kak, Halo. cuman saya belum paham banget sih Kak gimana konsep dari materi ini. Coba nanti kalau ada contoh soal lah. Nanti sebenarnya lebih enaknya ke soal-soalnya tuh kalau konteksnya ini tuh. Gitu. Intinya itu kayak kamu pasti menemukan pernah memukul bola dengan sudut tertentu, pasti bentuknya kayak gini. Ya bentuknya kayak parabola, ya kan? Gak mungkin lurus. Misalnya kita pakai sudut kan, dia tuh pasti bentuknya kayak gini. Terus muter, terus gini lagi. Nah, gitu. Kayak gini bentuknya. Ini konteksnya. Konsepnya itu kayak gitu dia. Yang penting paham kontekstualnya dulu. Nah, pada saat kondisi itu berbeda. Kecepatan pada sumbu X-nya, pada sumbu Y-nya itu beda. Dimana kan dia X-nya GLB, Y-nya GLBB. Kalau bicara rumusnya dulu yang ini. Kalau udah kasih tahu ya. Boleh diturunin lagi nggak, Kak? Oh ya boleh. Ini langsung keterangannya juga ya.
Ya, belum. Dikit lagi Kak. Ya, belum. Kita mau coba-coba contoh soalnya. Asik. Boleh Kak, contoh soal. Apa? Contoh soal Kak. Ya, soal-soal ya. Iya Kak. Oke. Sebenarnya masih ada sih yang ini, tapi nanti aja perpaduan ini yang aku bilang tadi ya. Maksudnya ketika di bola nih, gitu tiba-tiba dilemparkan dari ketinggian tertentu. Nah, itu beda konsepnya.
Oke, coba kita masuk ke soal-soalnya ya. Nah, nomor 33 itu yang ditanya T-nya. Oh, ini agak beda ya. Nomor 34. 34 itu sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal V0 dengan sudut elevasinya 60 derajat. Jadi sudut elevasinya 60 derajat. Lalu diketahui juga bahwasanya di sini jarak mendatar yang ditempuhnya 10 akar 3 meter. Kan 10 akar 3 meter. Terus kecepatan awal benda tersebut itu berapa? Nah, intinya V0-nya dari ini. Baik. Ini mau dibantu dulu. Yang penting kamu diketahui dulu ya. Boleh, Dapat. iya, boleh jelasin dulu nggak Kak buat satu soalnya? Ya. Jadi kita yang dibuat diketahuinya dulu nih. Yang diketahuinya itu apa dari soal ini? V0 sudut elevasi dengan S-nya sih Kak. Oke. Berarti Ah, ah. jarak mendatar yang ditempuh. Berarti Nah, VX. dia ketika mencapai tinggi maksimum jarak mendatar yang ditempuhnya ini. Berarti ini adalah X maksimumnya. Kan? Berarti X maksimumnya yang 10 akar 3 itu. Ya. Rumus X maksimum apa? Coba. X max per Y max sama Enggak, dengan X maksimum sama dengan V0 apa itu? Hubungan dengan V0. Ada nggak? Kamu nyata tadi. X maksimum sama dengan V0. Nah ini, yang V0 kuadrat sin 2 alfa. Nyata nggak ini tadi? Oh belum Kak. Boleh nyatet bentar nggak Kak? Nah yang ini. Ini rumus ininya. Rumus cepatnya itu ini yang banyak sering digunakan itu. Kamu catat dari besar kecepatan sampai dan berlaku.
Udah Kak. Udah. Nah, pakai rumus S maksimum. Ini tentu poin ya. Nanti pakai rumus X maksimum sama dengan X maksimum. Rumusnya tadi V0 kuadrat apa? Sin sin 2 alfa ya. Sin kuadrat alfa Kak per 2G. Itu X maksimum yang X maksimum. Oh, sin alfa per G. Bukannya sin 2 alfa. Iya, sin 2 alfa per G. Nah, karena ini berarti yang ditanya V0-nya kan? Terus Iya Kak. V0 yang ditanya, F maksimalnya udah ada 10 akar 3. G-nya juga udah diketahui 10 meter per sekon. Sin 2 alfa. Nah, sin 2 alfa itu artinya adalah sin 2 alfa itu sorry. Sin 2 alfa itu artinya 2 sin alfa cos alfa. Bukan ya? Bentar. Sin 2 alfa itu berarti, oh, sin 2 alfa itu cos alfa kali sin alfa. Artinya cos 60 kali sin 60 kayak gitu dia. Nah, coba dicari dulu berapa V0-nya. 20 Kak. 30? 20 Kak. Oh, 20. Tepat ya, berarti 20 jawabannya ya. Iya Kak. Oke, kayak gitu tuh. Jadi dia menggunakan rumus yang demikian. Oke, nomor berapa lagi ya? Berat parabolanya. Kak, saya boleh izin toilet bentar nggak Kak? Apa? Boleh izin ke toilet bentar, bentar nggak Kak? Maksudnya? Izin ke toilet bentar. Oh gitu, boleh boleh.
Halo, udah? Oh kak, Udah? udah deh. Oke, kalau nomor ini, kita coba nomor 31. Kan? Bola ditendang dengan sudut elevasi alfa dan kecepatan awalnya V0. Bila percepatan gravitasi tinggi, maka lamanya bola di udara adalah, berarti bola di udara itu kita ibaratkan dia kan parabola ya. Jadi kalau dia balap lama gitu di udaranya itu sendiri, kita pakai persamaan si Y kan. Kalau Y itu persamaannya dia Y sama dengan V0 Ini V0 pakai persamaan yang tenai bukan kak? Tenai. ya sin alfa T dikurang setengah GT kuadrat enggak? Ya kan? Nah, saatnya Y sama dengan 0, berarti V0-nya tinggal ini kan. Kita samakan, berarti dia hasilnya adalah V0 sin alfa T sama dengan setengah GT kuadrat. T-nya bisa dicoret satu, jadinya T itu adalah 2 V0 sin alfa per G. Benar ya? Ya Ya kan? kak. Nah, berarti C ya, benar. Kayak gitu. Jadi awal mulanya tuh dapat rumus itu tuh dari ini. Kalau di sini sih Venol sin alpha kali G kak. V0 sin alfa kali G. Iya kak. Boleh coba lihat di atas nggak kak? Yang rumus tadi. Siapa tahu sih salah nulis. Enggak, itu benar kok. Yang di atas tuh benar kalau dia cuman setengah. Setengah. Kan parabola itu kan bentuknya gini kan. Kalau kita bagi dua kan dia jadinya ada sebelah kiri, ada sebelah kanan kan. Tengah-tengah ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ya enggak? Nah, Iya pas kak. di awal dia naik ke atas sampai titik tertinggi, itu T pertama. Yaitu benar, V0 sin alfa per G. Nah, tapi itu T pertama kan. Pas dia turun, pas dia turun lagi, itu kan T-nya sama dong otomatis. Kalau ke atas 5 sekon, berarti ke bawah 5 sekon juga kan. Jadi dia berarti dua kalinya. Paham nggak konteksnya? Paham kak. Hmm. Dianalisanya ke sana dia.
Udah ya. Udah Kak. Coba nomor 35. Dia itu menggunakan rumus-rumus penggunaan GLBB, GLB dia. Aman ya? Kalau ini ntar bisa dibantu juga sih. Mau dicoba sendiri dulu ya? Ya, Hmm. Aku sengaja pilih soal-soal yang agak mudah dikit sih. Yang masih kejangkau itu ngalarnya. Yang karena kan rumus dasar ya.
Jawabannya yang apa, Kak? Yang alfa Iya. 35. Oke. Rumus yang kamu pakai apa? Sebenarnya saya dapatnya cuman yang X, yang Y-nya kan saya pakai rumus V0 Y sama dengan V0 sin alfa. Buat dapat V0 Y-nya dulu, pakai rumus V0 sin alfa, jadi 60 kali sin 53. Coba kalau X-nya V0 cos alfa T kan. Iya, Kak. Berarti dia dapatnya 60 dikali cos 53 berapa? 0,6. Iya, 0,6. 60 kali 0,6 dikali dengan waktunya berapa waktunya? 1 sekon ya? 1 detik. Ya, 1 sekolah. Berarti dia 36 meter ya. Nah, untuk Y-nya kan tadi ingat, Y-nya itu pasti GLBB, ya kan? Karena dia GLBB, pasti rumusnya Y sama dengan V0Y atau V0 sin alfa T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, ini rumusnya. Coba cari dulu Bukannya Y-nya. bukannya ini kuadrat ya, Kak? V0 kali Yang V0. sin alfa kuadrat. Nah, itu beda. Itu rumus untuk kalau dia Y maksimum. Ya, paham ya? Kita balik konteks sini, atas. Kita back to the atas nih. Nih, ya. Kalau ketika dia paling atas, Y maksimumnya baru rumus yang tadi yang dipakai. Tapi kalau misalnya nih detik ke sini, ini Y1. Itu nggak pakai rumus itu. Ini Y2. Ini pas saat Y3. Paham ya konteksnya ya? Maksud saya ini, Kak, kan yang dicari itu V0 Y-nya dulu. Mm-mm. V0 Kita Y kan mendapatkan berapa? V0 Y kan rumusnya V0 kali sin alfa. Nah, terus jika kamu kalikan, Jadi terus kamu nyari apa lagi? V0 Y-nya dikuadratkan apa enggak, Kak? V0 Y bukan V0 biasa, Enggak, V0 Y. enggak. Kan rumus itu dia jadinya. Dia tuh GLBB pas posisi ke 1 detik itu berapa, maka rumusnya yang ini. Pakai rumus GLBB, karena kan pada sumbu Y, tadi ingat ya, sumbu Y-nya GLBB. Rumus GLBB sebelumnya kan H sama dengan V0 kali T kurang setengah GT kuadrat enggak? Kalau GLBB. Ya kan, kalau ke atas? Oh, bukan V0 kuadrat kali T ya, Kak? Bukan, bukan itu. Itu tadi kalau dia X-nya maksimum, pas dia paling atas gitu. Itu baru pakai yang Y maksimum tadi rumusnya. Nah, tuh di sini. Itu konteksnya nyambung dulu nggak? Yang aku jelasin yang di sini tadi, yang H saat Y maksimum itu kapan gitu loh. Ya, di sini aku jelasin ulang. Nih, ketika pelurunya naik perlahan 1 detik, kita anggap Y1. Y1 di sini rumusnya bukan yang V0 kuadrat yang ini, bukan yang ini rumusnya untuk mencarinya. Karena untuk mencari ini Y maksimum. Y maksimum pas saat kapas? Pas saat paling dia tertinggi. Pas V-nya sama dengan 0. Inilah berlaku rumus yang Y maksimum tadi. Pas di sini masih rumusnya yang saya tulis tadi. Paham ya? Halo? Aman ya? Paham, Kak? Nah, Udah dapat, Kak, saya udah dapat hasilnya jawabannya. berapa? Yang Charlie. Iya, di situ dia. Pokoknya kunci itu cuma dua. Sumbu X GLB, sumbu Y GLBB. Itu doang. Nah, masalah fenosin alfa, fenolcos alfa itu lihat kalau X dia fenolcos alfa, kalau Y fenosin alfa. Belajar. Karena pakai sudut. Coba nomor 36.
Udah belum? Belum. Jawabannya 25, Kak. 25, 25 meter nomor per second. 36. Iya, nomor 36. Wow, signifikan ya progresnya, mantap. Oke, nomor 32. 32 belum dikerjain ya. 33. 33 udah belum ya? 32 ini beda konsep sih. 33. Nomor berapa, Kak, yang kerja? Nomor 33.
Bro, udah? Masih dikerjain Kak. Hmm. Namamu Taufikur Rahman Sanjaya kan? Ya Kak. 6 second Kak. 6 sekon? Ya. Oke. Hmm. Yes, benar. Nah, bisa nih berarti. Jadi 36 udah kan? Ya berarti 32 sekarang. Mau dicoba dulu 32? Boleh Kak.
Udah, Belum, Kak. Ari? Sudut elevasinya nggak dikasih tahu, Kak. Apa ada cara buat nyari sudut elevasinya gitu? Sudah elevasinya nggak diketahui. Buat variabel alfa dimasukin angka berapa, Kak? Kalau dia ini kan ini nih alfanya, Soalnya sudut saya alfanya. makanya Kan dia nggak ada sudut nih. Kalau bentuknya pesawat kayak gini, sudutnya tuh alfanya sama dengan 0 derajat. Alfanya 0 derajat dia. boleh dijelasin nggak, Kak? Soalnya saya makanya rumus X max, habis saya bagi dua. Eh, dia nggak pakai X max, dia X biasa. X max itu kalau udah dijelasin di soal itu udah ada kata maksimum biasanya. Nomor 32 ini cukup kamu carikan Y. Rumus GLBB Y itu apa sih? Ini tadi Y sama dengan V0 Y kali T kan? Iya, Kurang Kak. setengah GT kuadrat. Nah, V0 Y-nya tuh nggak ada. Karena sudutnya 0 pasti kalau GT ini nggak ada sudutnya. Maka Y itu sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi kalau untuk mencari T-nya adalah 2Y per G diakarin. Kamu dapat T-nya, nanti bakalan tahu berapa nilai X-nya. X-nya itu adalah V0 kali T. Nah, kamu cari T-nya dulu. Dari situ. Paham? Paham, Kak.
2.000 Kak. Berapa? 2.000. Iya. Nah, ini yang aku bilang tadi agak sedikit berbeda ya. Kalau emang di catatannya tuh kalau dia dari bawah itu pasti pakai sudut. Tapi kalau di atas itu sudutnya dianggap 0 derajat gitu. Oke. Eh 32 udah, 31 udah, 32 sudah, 33, 34 udah juga ya. 33 udah kan ya? Udah Kak. Oke. 35, 36, 37 sekarang. Untuk mencari energi kinetik.
Ya. Masih bingung? Oke. Kalau tunjuk cara ininya ya. Ini energi kinetik, ya kan? Energi kinetik. Nah, untuk energi kinetiknya dia masih pakai rumus yang sama ya, ya dulu gitu, kayak ya energi kinetiknya sama dengan setengah dari mv0 kuadrat untuk energi kinetiknya. Tapi kalau untuk energi potensialnya itu dia pakai setengah dari mv0 kuadrat cos theta. Ada nggak ya di atas ya? Coba kita lihat di atas. Ada nggak? Setahu aku gitu sih. Oh, dari sini, sini kuadrat alfa ini. Itu saya aku dapat itu. Oke, itu ya. Coba disamakan dulu. Dia kan energi potensial sama dengan energi kinetik kan ya. Gimana? Halo, Taufik. Oh, Kak. Bisa nilainya berapa? Jadi, Kan dia EP sama dengan EK tuh, ya kan? Berarti dia, kamu harus mencari nilai ketika dia EK 0. Oh iya. Karena gini kan berarti EP itu sendiri kan dia setengah mv0 ya kuadrat. Berarti kan ini sama setengah mv0 kuadrat. Berarti EP sama dengan EK cos theta kan? Iya enggak? Karena dari persamaan ini nih. Karena dia EK cos theta berarti EK-nya 400 Joule dikali cos dari 60. Bentar. Cos, sorry ini cos dari kuadrat theta ya. Karena dari di mana, atas Kak? itu cos, EP sama Hah? dengan Eka cos theta. Cos kuadrat theta. Apa? Dari mana, Kak? EP sama dengan Eka cos kuadrat theta. Kan EK itu setengah mv0 kuadrat. Ya enggak? Nah, dari persamaan Iya, ini Kak. nih. EK sama dengan setengah mv0 kuadrat. EP itu setengah mv0 kuadrat cos kuadrat theta. Nah, berarti dengan demikian EP itu kan sama dengan EK kali cos kuadrat theta kan? Iya, Kak. Dari sini. Nah, maka EK-nya 400 terus cos kuadrat theta, cos kuadrat 60. Cos 60 itu berapa? Cos 60 berarti setengah ya. Nah, cos 60 itu setengah dikuadratkan. Hasilnya adalah 100. 100. Berarti jawabnya C. Aman? Iya, Kak. Oke. Pelajaran lagi ya untuk yang apa